Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat, amin. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah anak misterius di zaman Rasulullah yang diduga sebagai Dajjal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton videonya sampai selesai. Ada seorang pria di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Safi ibnu Sayyad. Dia adalah seorang anak remaja Yahudi Arab yang mengaku kenabian di hadapan Nabi Muhammad. Ia diduga kuat Dajjal yang sedang menyamar sebagai manusia biasa oleh Umar bin Khattab. Namun, Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah anak ini Dajjal atau bukan. Nama panggilan dari ibunya ketika Nabi mengintai Ibnu Sayyad adalah Safi. Anaknya, yang bernama Umaroh bin Abdullah bin Sayyad, seorang tokoh panutan di kalangan ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnu Sayyad masuk Islam dan anaknya adalah Umaroh yang termasuk di antara tabi'in yang terkemuka. Imam Malik dan lainnya meriwayatkan darinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentangnya. Suatu hari, beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mereka menuju sebuah desa di mana Safi ibnu Sayyad berada, dan anak itu sedang duduk bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon, Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini, dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu, beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah mendekati Safi dengan sangat dekat, sampai mendengar perkataannya, tiba-tiba, ibu dari anak itu melihat Rasulullah, dan ibu itu berkata, "Wahai Safi, di sana Muhammad." Lalu, Safi menengadah, dan berhenti berbicara. Dan Safi menjadi sangat marah, dia sangat membenci beliau entah mengapa. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu, dia Dajjal atau bukan." Karena, orang-orang berkata, bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana, dan dia akan menjadi Dajjal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar engkau mencoba menebak apa itu." Lalu anak itu melihat, sambil sedikit mengernyitkan dahi, dan berkata, "Aduk, aduk, aku hanya bisa mendapatkan aduk, aduk." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika engkau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Lalu Rasulullah pun berdiri dan pergi. Lalu Umar bertanya, "Apa artinya aduk? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata adukan." Adukan artinya asap atau kabut, dan anak itu menebak separuh darinya. Kemudian, anak laki-laki ini tumbuh besar, dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam, dan kemudian menikah, dan mereka berkata bahwa dia punya sekitar 10 anak. Dan para sahabat selalu menghindarinya, karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang,
seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Abu Sa'id Al-Khudri, duduk di bawah sebuah bayangan pohon. Dan kemudian Safi ibnu Sayyad, dengan membawa barangnya, duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman duduk di dekatnya, dan berkata, "Ada banyak tempat berteduh di sini, kau bisa duduk di tempat lain." Jadi Safi mulai menangis. Ia berkata, "Kenapa kau menangis?" Safi berkata, "Ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal." Dan Safi pun menatap sahabat dari kaum Ansor ini, dan berkata, "Kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau tahu bahwa Dajjal bukanlah Muslim, sementara aku seorang Muslim. Dia tidak menikah, tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak, tapi aku punya anak. Dan dia tidak memasuki Mekah atau Madinah, tapi aku di sini." Sahabat itu berkata, "Demi Allah kau benar, argumenmu benar juga." Kemudian, Safi ibnu Sayyad berkata padanya, "Tapi kau tahu, nama itu cukup bagus, Dajjal nama yang keren. Karena dia punya kekuatan, aku tidak keberatan, jika aku benar-benar Dajjal." Kemudian, dia menjauhi Safi, di belakangnya. Dan Safi ibnu Sayyad, tertawa-tawa. Jadi, Safi adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah Al-Kadzdzab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh, dan mereka melihat Safi ibnu Sayyad berperang bersama mereka, dan mereka mencari jasadnya, dan mereka berkata, "Kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati, atau yang masih hidup." Semua anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal. Dan setelah perang itu, mereka tidak bisa menemukannya sama sekali, dia menghilang. Dan begitulah kisah Safi ibnu Sayyad. Jadi, wallahu alam, apakah dia Dajjal atau bukan? Tapi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku sering berkata di hadapan Rasulullah, 'Demi Allah, dia adalah Dajjal,' dan beliau tidak menyangkal perkataanku, dan tidak membenarkannya. Beliau diam saja." Lalu, bagaimana menurut pendapat ulama tentang hal ini? Menurut pendapat ulama, Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat yang benar bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu, dan tidak mustahil bahwa dia telah ada sebelumnya di pulau tersebut, dan ada di depan para sahabat di waktu yang lain. Serta, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah berkata, kisahnya itu muskil, sulit dipahami, dan perkaranya samar-samar. Apakah dia Dajjal yang terkenal, atau yang lainnya? Akan tetapi, tidak diragukan, bahwa dia termasuk Dajjal, di antara para Dajjal. Para ulama berkata, tampak di dalam hadis-hadis tersebut, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan wahyu, apakah dia itu Dajjal, atau yang lainnya. Beliau hanya diwahyukan tentang sifat-sifat Dajjal. Sementara, Ibnu Sayyad memiliki ciri-ciri yang memungkinkan. Karena itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan secara pasti bahwa dia adalah Dajjal atau yang lainnya. Dan karena itu pula, beliau berkata kepada Umar, jika dia memang Dajjal, maka engkau tidak akan pernah bisa membunuhnya. Adapun alasan yang dikemukakan Ibnu Sayyad bahwa dia adalah seorang Muslim, sementara Dajjal adalah seorang kafir. Dajjal tidak memiliki keturunan, sementara dia memiliki keturunan, dan Dajjal tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah, padahal dia bisa memasuki Madinah dan pergi menuju Mekah. Semua ini bukan merupakan dalil, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan sifat-sifatnya ketika fitnahnya muncul dan ketika dia keluar mengelilingi bumi. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya.
Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.